Ini semua gara-gara kamu, Dahlia. Coba aja kamu gak nolak aku. Kamu gak bakal kayak gini. Mas Ardi, tolong Mas Ardi. Tolong obatin saya. Tolong obatin aku. Hei, kamu bilang sekarang tolong! Yes. Gak usah nangis. Lo pikir lo bisa kabur? Hah? Ini yang kamu mau. Bayu. Coba kamu perhatikan. Ada jejak ban motor yang rem mendadak. Dan arahnya ke pembatas ini. Apa mungkin korban diserempet lalu terjatuh, Dan? Kita masih belum bisa mastiin semuanya. Sampai kita punya bukti yang kuat. Pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Pelan-pelan. Ada apa, Dan? Saya kenal sama jenazahnya. Saya tahu orang ini. Dia karyawan di restoran mama saya. Izin, Dan. Saya menemukan tas korban di sungai. Tidak jauh dari korban ditemukan. Tapi kondisinya sudah basah kuyup. Gak masalah. Bawa ke kantor sebagai tambahan barang bukti. Sedang. Dan, di sini ada dompet dan HP korban. Saya akan perbaiki dulu agar bisa memeriksa kontak keluarga korban, Dan. Ya. Lakukan yang terbaik, Bayu. Saya juga akan menghubungi mama saya. Siapa tahu mama saya bisa bantu pelacakan keluarga korban. Selamat pagi. Hei. Kamu siapa? Main nyelonong masuk aja ke tempat orang. Resto ini belum buka. Saya datang ke sini bukan untuk makan, tapi untuk mencari istri saya. Karena istri saya semalaman belum pulang. Saya Farhan. Saya suami Dahlia. Apakah ibu sudah menyuruh istri saya untuk lembur sampai pagi? Yang kamu cari maksudnya Dahlia. Dahlia nggak lembur ya, Mas? Hello, memang sih saya menyuruh dia untuk revisi keuangan resto. Tapi bukan berarti untuk nyuruh lembur di sini. Maaf kalau saya lancang. Saya harus periksa sendiri ke dalam. Bentar dulu. Jangan. Dahlia! Lancang banget kamu ya. Gak sopan banget. Mas, hello! Oh my God. Dikasih tahun yang susah. Ada? Gak ada kan? Ya iyalah sih dikasih tahunnya. Sat? Loh,
Ini kan masih siang. Oh, kamu udah pulang? Aku nemuin jenazah. Jenazah di jembatan. Tapi wajah dan pakaiannya aku kenal banget. Dia adalah staf keuangan Mama. Maksud kamu Dahlia? Ya, Dahlia. Dahlia, apa yang terjadi sama istri saya? Oh, kebetulan kok kayak gitu. Jadi gini, kami dapat laporan bahwa ada penemuan jenazah di bawah jembatan. Setelah kami identifikasi, ternyata itu adalah staf keuangan dari mama saya. Kalau masih nggak percaya, boleh ikut saya ke rumah sakit untuk identifikasi jenazah. Oh iya, Ma, untuk resto tolong ditutup dulu hari ini ya. Nanti ada staf kepolisian yang datang. Mereka mau ambil barang-barang Dahlia. Ini adalah bagian dari penyelidikan. Restonya Mama tutup. Ya, oke. Silakan Mas ikut saya. Berhenti! Cepat berhenti! Gimana, Bang? Bang. Cepat turun! Cepat turun! Kalau nggak turun, turun! Cepat turun! Cepat turun! Tolong, Bego! Woi! Bang, mau kemana, Bang? Bang, mau kemana, Bang? Bang! Pergi lu! Cabut! Mbak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Mas. Makasih banyak ya, Mas, sudah bantuin saya. Sama-sama. Mbak, lain kali hati-hati ya. Di sini tuh banyak banget kejahatan. Oh ya, saya Hardi. Saya Sekar, Mas. Mbak Sekar mau kemana ya? Saya mau ke rumah sakit. Ya udah kalau gitu saya permisi dulu ya, Mas. Mau pesan ojek. Oh, Mbak. Maaf. Boleh nggak kalau nggak keberatan saya anterin aja? Mbak tenang aja, saya bukan orang jahat kok. Saya cuma khawatirnya kalau misalnya nanti ada begal lagi di depan Mbak. Mau ya? Iya, Mas. Tunggu sebentar, saya ambil motor saya dulu. Sebentar ya. Aduh, nyebelin banget sih. Kenapa coba Dahlia itu pakai mati duluan? Jadinya aku yang repot pakai revisi keuangan sendiri. Kalau aja para investor tahu nih keuangan resto lagi drop, mana mau mereka ngeglontor uang. Hah? Loh, taruh deh. Ini kok angkanya balik lagi ya? Apa si Dahlia setting sendiri kayak begini? Heh. Ngeselin banget sih. PR nih. Hah? Siapa? Siapa itu? Suara siapa itu? Tapi kok suaranya kayak suara Dahlia ya? Dahlia! Curang. Jahat. Mati. Bu Astari? Kenapa, Tante? Bu? Aduh. Bella. Tante takut. Di situ ada hantu. Ada hantunya Dahlia, Bella. Maaf, Pak. Ibu Astari ini baru keluar dari rumah sakit. Mungkin masih dalam pengaruh obat. Iya. Maaf Bu, kami datang kemari untuk melakukan pemeriksaan tempat kerja Dahlia. Sesuai dengan surat perintah penyelidikan.
Mas Ardi, makasih ya. Udah repot-repot nganterin saya ke rumah sakit. Sama sekali nggak ngerepotin. Oh iya mas, ini tangannya luka loh. Saya obatin dulu ya mas. Gak usah, lagian cemen banget. Luka begini aja pakai diobatin. Nanti kalau didiemin kelamaan bisa infeksi loh. Udah ya Suster Sekar, kamu itu nggak perlu khawatirin saya. Kita juga pasti bakal sembuh sendiri kok. Ya udah deh mas, kalau gitu saya masuk dulu ya ke dalam. Nganterin, muka gila. Siapa lagi nih laki? Jadi ada alasan lagi buat ketemu sama Suster Sekar. Apaan lagi tuh? Lu hati-hati kalau kenal sama orang baru. Lu mau-maunya aja dianterin sama dia. Gua lihat nih orang nih, auranya kagak ada bagus-bagusnya. Gelap, bau amis lagi. Sekar, kamu dari mana aja? Ada kasus penemuan mayat lagi di Jalan Jembatan Merah. Saya mau minta tolong sama kamu, temui keluarga korban untuk melihat jenazahnya. Kamu kesana sekarang ya? Baik Bu. Pokoknya lu hati-hati ya, gua kagak suka sama dia. Tuh kan, anak baru kalau dibilangin selalu gitu arwah. Kenapa sih harus ketemu sama Satria dalam kondisi kayak gini? Kalau aja kemarin dia nggak ninggalin aku gitu aja, pasti nggak bakalan canggung kayak gini situasinya. Permisi. Maaf mas, saya Suster Sekar, perawat yang akan membantu keluarga korban untuk mengidentifikasi jasad korban. Sekar kayak gak nganggap aku ada. Ini juga salah aku. Gara-gara kemarin mau bicara empat mata tapi gak jadi. Sekar pasti bete banget. Iya Bu, saya Farhan. Saya suami Dahlia. Baik Mas Farhan, saya antar sekarang ya ke kamar jenazah. Mari Mas. Jadi benar, ini jenazah dari istri Mas Farhan. Dari hasil visum ditemukan beberapa luka lebam Mas. Mas Farhan, kami dari pihak kepolisian menyarankan untuk dilakukan autopsi lanjutan. Iya, saya izinkan untuk autopsi. Saya juga ingin tahu kenapa istri saya meninggal. Baik, sebelumnya saya butuh menanyakan beberapa hal, Mas. Catat. Kapan terakhir kali Mas bertemu sama almarhumah? Kemarin, Pak. Saat saya mengantar istri saya kerja di restoran Bu Astari. Dan terakhir pembicaraannya adalah di voice note ini, Pak. Aku nggak tahan harus ngikutin perintah Bu Astari. Apalagi aku dipaksa bikin laporan keuangan fiktif dengan markup semua nominalnya. Dia mengeluh, Pak. Dia nggak kuat kerja di restoran Ibu Anda. Saya meminta polisi lain untuk menangani kasus ini, Pak. Kenapa harus polisi lain? Komandan saya ini adalah polisi yang sangat adil. Saya terima itu. Karena saya tahu tidak mudah bagi Anda untuk menerima saya.
Terutama karena saya punya hubungan kekerabatan dengan pemilik resto. Tapi jangan khawatir, Mas. Saya yang jamin. Keadilan pasti akan ditegakkan. Dan yang mengurus ini semua bukan saya, melainkan polisi lain.